Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ke-6. Di chapter ini bakal dibahas tentang reruntuhan bawah tanah bagian kedua. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah jalur gate yang menghubungkan kerajaan Brunhild dengan reruntuhan bawah tanah telah selesai dibuat, akhirnya kabar itu pun telah tersebar ke seluruh guild petualang. Sehingga hari ini banyak sekali petualang yang sudah mulai berkumpul di kerajaan Brunhild untuk mencoba menjelajahi reruntuhan itu. Karena para petualang sudah banyak yang tahu bahwa reruntuhan ini adalah sebuah reruntuhan yang belum pernah dijelajahi oleh banyak orang dan juga tergolong masih baru. Sehingga banyak petualang yang sangat tertarik dan ingin segera mencoba menjelajahinya dengan tujuan yang bermacam-macam. Dan ternyata Toya juga sudah memberikan nama kepada 3 pulau itu, dan pulau itu dinamai dengan nama Pulau Amaterasu, Pulau Tsukuyomi, dan juga Pulau Susanoo. Dan perlu diketahui, dulunya Toya juga sengaja merahasiakan tentang kemampuan sihir gate miliknya, karena dia takut menjadi bahan perhatian banyak orang. Tetapi ternyata saat ini, hampir semua orang di dunia ini yang telah mengenal Toya, mereka semua telah mengetahui kemampuan sihir gate milik Toya. Bahkan dia juga sudah cukup terkenal dengan semua kemampuannya. Dan karena inilah Toya pun akhirnya memutuskan untuk tidak perlu lagi merahasiakan tentang kemampuannya. Dan Toya juga merasa bahwa saat ini, dia telah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sehingga dia yakin tidak akan ada banyak orang yang akan berani untuk membuat masalah dengan dirinya. Sehingga tidak ada salahnya untuk menunjukkan semua kemampuannya tanpa perlu sembunyi-sembunyi. Di sisi lainnya, akhirnya para petualang dan juga para staf guild sudah memulai misi penjelajahan. Dan sepertinya mereka sudah hampir sampai di lantai ketiga. Dan hal ini membuat pihak guild petualang cukup merasa sangat puas. Karena mereka telah berhasil menemukan banyak item langka, bahan material berharga, dan juga banyak harta. Tetapi sebenarnya pada awalnya Toya sangat khawatir tentang hal ini. Karena dengan adanya keuntungan yang sangat besar ini, maka hal ini pasti akan mendatangkan lebih banyak petualang lagi untuk masuk ke dalam kerajaan Brunhild. Dan Toya sangat khawatir jika mereka itu nantinya akan menyebabkan banyak kekacauan di dalam kerajaannya. Tetapi pada kenyataannya, ternyata hal itu tidak seburuk yang dia pikirkan. Tetapi tetap saja masih ada sedikit masalah yang terkait dengan petualang yang suka membuat onar. Dan walaupun tindakan mereka ini masih sedikit, tetapi jika dibiarkan saja, maka hal itu akan mengganggu warga Brunhild, dan mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Dan Toya sebagai raja dari kerajaan ini, dia pun merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa mengatasi masalah ini. Dan akhirnya dia pun membuat sebuah peraturan, bahwa siapapun orang yang menyebabkan masalah di kerajaannya, maka orang itu pasti akan dimasukkan ke dalam penjara berisik ataupun penjara busuk. Sehingga hal itu akan memberikan efek jera kepada mereka semua. Dan di sini juga Toya telah membuat sebuah rumah sakit, tetapi rumah sakit ini bukan ditunjukkan untuk para petualang saja, tetapi juga untuk orang umum. Dan perlu diketahui, Toya juga saat ini sudah memiliki seorang dokter yang memiliki kemampuan sihir elemen cahaya untuk bisa mengobati banyak penyakit. Bahkan untuk masalah obat-obatannya, Toya juga sudah memberikan pekerjaan itu kepada Flora. Karena Flora sangat ahli di bidang obat. Dan untuk pelayanan rumah sakit itu, Toya telah menetapkan harga untuk setiap perawatannya. Tetapi untuk anak-anak, orang tua dan semua warga Brunhild, maka mereka semua berhak mendapatkan pengobatan gratis. Tetapi walaupun pengobatan itu gratis, maka bukan berarti akan selalu gratis dan tidak membutuhkan uang untuk hal lain. Sehingga dengan begitu orang-orang juga harus tetap bekerja untuk mencari uang. Lalu setelah itu, Toya pun langsung berjalan untuk melihat-lihat keadaan ibu kota kerajaan Brunhild. Dan di setiap jalannya, ternyata sudah banyak dibangun toko-toko yang telah menjual berbagai macam barang seperti minyak, tali, ransum, obat, dan juga keperluan lainnya.
Dan setiap toko itu sepertinya memiliki barang-barang yang berbeda-beda. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengunjungi salah satu penjual yang ada di sana untuk menanyakan tentang perkembangan penjualannya. Dan penjual itu pun langsung bilang kepada Toya bahwa perkembangan penjualannya saat ini sangatlah baik, sehingga mungkin dia nantinya akan beralih profesi dari yang awalnya dia seorang ninja, maka dia akan berubah menjadi seorang penjual tetap, karena menurutnya penghasilan yang telah dia dapatkan cukup baik. Perlu diketahui, orang yang sedang ditanyai oleh Toya ini, dulunya dia ini adalah bawahan dari Tsubaki, dan dia di sini telah ditugaskan oleh Toya untuk menyamar menjadi seorang penjual, agar Toya bisa selalu mengawasi keadaan pasar kerajaan Brunhild. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya lagi kepada orang itu, apakah ada masalah yang besar yang pernah terjadi belakangan ini. Dan orang itu pun lalu bilang kepada Toya bahwa selama ini tidak ada kejadian besar yang telah terjadi. Bahkan walaupun sesekali ada keributan yang terjadi antara penjual, tetapi itu tidak menimbulkan masalah yang besar. Lalu setelah itu, Toya pun lalu memeriksa keadaan pintu masuk gate yang mengarah ke reruntuhan bawah tanah. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun langsung bertanya kepada salah satu pasukan penjaga yang telah dia tugaskan, apakah ada masalah yang terjadi di dalam reruntuhan. Dan orang itu pun lalu memberitahu Toya bahwa dia mendengar jika setelah para petualang masuk ke lantai selanjutnya atau lantai yang lebih dalam lagi, maka mereka akan menemukan monster yang lebih kuat lagi daripada monster yang ada di lantai sebelumnya. Untuk di lantai pertama, monster yang ada di sana adalah kobold, goblin, dan juga tikus raksasa. Untuk di lantai kedua, monster yang ada di sana adalah hobgoblin, pemanah goblin, undead tengkorak, dan juga orc. Dan untuk lantai ketiga, dia mendengar jika di sana ada killer mantis dan juga Dullahans. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia dulu pernah bertarung melawan Dullahans, dan melawan Dullahans adalah pertarungan yang cukup sulit dan membutuhkan seorang penyihir yang memiliki sihir atribut elemen cahaya. Karena tanpa adanya sihir cahaya, maka akan sangat sulit untuk melawan Dullahans. Perlu diketahui, Dullahans adalah mayat hidup. Lalu setelah itu, orang itu juga memberitahu Toya bahwa ternyata setiap reruntuhan yang ada di sana ternyata memiliki populasi monster yang berbeda-beda. Untuk reruntuhan yang ada di Pulau Amaterasu, di sana dihuni banyak sekali monster sihir. Untuk reruntuhan yang ada di Pulau Tsukuyomi, di sana banyak dihuni oleh Dullahan atau mayat hidup. Sedangkan untuk reruntuhan yang ada di Pulau Susanoo, di sana banyak dihuni oleh monster biasa atau monster-monster pada umumnya. Dan setelah Toya mendapatkan cukup banyak informasi dari agen rahasia Brunhild tersebut, Toya pun langsung berterima kasih kepadanya. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya langsung memutuskan bahwa dia akan masuk ke dalam reruntuhan itu. Tetapi saat ini ada 3 gate yang terhubung ke dalam masing-masing reruntuhan yang ada. Tetapi di sini Toya sebenarnya sangat tahu bahwa sebenarnya 3 reruntuhan itu pasti terhubung. Dan untuknya akan sangat mudah untuk berpindah-pindah dari reruntuhan satu ke reruntuhan yang lainnya. Tetapi untuk orang lain, maka hal itu akan sangat sulit, sehingga mereka harus kembali terlebih dahulu ke kerajaan Brunhild, lalu baru masuk ke gate yang lainnya. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya Yae dan juga Hilde datang menemui Toya. Karena mereka berdua telah berjanji kepada Toya bahwa mereka akan ikut dengan Toya untuk menjelajahi reruntuhan bawah tanah. Lalu setelah itu, Yae pun bilang kepada Toya bahwa dia ingin mengajak Hilde untuk berlatih melawan monster yang asli. Karena selama ini Hilde belum pernah melawan monster sihir yang asli. Dan Hilde juga saat ini sudah resmi menjadi seorang petualang, walaupun saat ini dia hanya petualang peringkat hitam. Sedangkan Toya yang melihat kartu guild milik Hilde yang berwarna hitam, dia pun akhirnya merasa sedikit agak lucu. Karena dia membayangkan jika ternyata cucu dari seorang petualang peringkat emas akan menjadi seorang petualang peringkat hitam. Bahkan peringkat hitam adalah peringkat yang paling terendah. Tetapi di sini Toya lalu bilang kepada Hilde bahwa dia dan Yae akan membantu Hilde untuk meningkatkan peringkatnya. Karena saat ini Hilde adalah petualang yang tingkatnya paling rendah daripada yang lain. Bahkan Yae saat ini dia sudah menjadi petualang peringkat merah. Lalu setelah itu, Toya, Hilde, dan juga Yae, mereka bertiga pun langsung pergi menuju ke Pulau Amaterasu untuk mulai menjelajahi reruntuhan bawah tanah yang ada di sana.
Tetapi di sini Toya dan juga yang lainnya tidak mau memanfaatkan status mereka. Dan malahan Toya dan juga yang lainnya masih ingin membayar biaya masuk sebanyak 3 koin tembaga untuk 3 orang. Karena Toya ingin memberikan contoh yang baik kepada semua orang yang ada di sini. Perlu diketahui, kepulauan itu sebenarnya terdiri dari 7 pulau. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Tetapi hanya 3 pulau saja yang memiliki reruntuhan, yaitu Pulau Amaterasu, Pulau Tsukuyomi, dan juga Pulau Susanoo. Dan setiap pulau itu dipenuhi dengan banyak monster tanaman dan juga monster sihir yang sangat banyak. Sehingga banyak juga petualang yang sampai terluka cukup parah karena diserang oleh para monster. Tetapi keuntungan lainnya, ternyata di sana juga banyak tanaman obat yang sangat langka. Bahkan guild petualang sering sekali membuat misi untuk mencari tanaman obat. Lalu setelah Toya dan juga yang lainnya sampai di pintu masuk reruntuhan, Toya pun langsung menggunakan sihir cahaya miliknya untuk membuat penerangan. Dan saat ini ada sekitar 40 orang petualang yang sedang melakukan penjelajahan di Pulau Amaterasu. Dan menurut perkiraan dari Toya, ada sekitar 10 party yang sedang mulai menjelajah. Lalu Yae langsung bertanya kepada Toya, apakah dengan banyaknya party seperti itu, maka nantinya akan terjadi keributan antara petualang. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa hal itu adalah kemungkinan yang sangat besar, karena mereka nantinya pasti akan saling bertemu satu sama lain. Tetapi menurutnya, mereka saat ini hanya fokus untuk menjelajah dan tidak ada waktu untuk bertengkar. Tetapi tiba-tiba setelah itu, ternyata ada 2 serigala bertanduk yang langsung mencoba untuk menyerang Toya dan juga yang lainnya. Tetapi sebelum Toya dan Yae berhasil mengalahkannya, ternyata serigala itu langsung ditebas oleh Hilde dengan sangat mudah. Lalu setelah itu Hilde pun langsung mengambil item berharga dari serigala itu dan menyingkirkan mayatnya agar tidak mengganggu petualang lain. Karena jika mayatnya dibiarkan saja, maka hal itu akan mengundang datangnya slime pemakan mayat, dan slime itu akan menimbulkan bau yang sangat busuk. Tetapi untuk tujuan lain, sebenarnya slime itu sangat membantu untuk bisa membersihkan banyak bangkai yang ada di alam sekitar, sehingga kebersihan alam akan terjaga. Dan walaupun slime itu adalah jenis monster, tetapi mereka tidak akan makan peti harta karun, karena mereka cenderung menghindari untuk memakan logam. Bahkan dulunya Toya pernah mendengar jika ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa slime itu sebenarnya adalah ciptaan dari manusia pada zaman kuno. Dan menurut Toya kemungkinan hal itu adalah benar, karena dengan menggunakan sihir kuno, maka membuat seekor monster hidup bukanlah hal yang mustahil. Lalu Toya pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan mencari tahu tentang hal ini di dalam buku yang ada di Babylon Perpustakaan. Dan selama perjalanan mereka ini, ternyata Hilde lah yang terus bertarung dengan semua monster yang ada. Dan hal ini bertujuan untuk bisa melatih Hilde bertarung dengan monster sungguhan. Tetapi ternyata Hilde dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Bahkan Hilde sanggup mengalahkan tikus raksasa dan juga masih banyak monster yang lainnya. Dan menurut Toya hal ini akan sangat sulit dilakukan untuk petualang pemula. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya mereka pun sampai di sebuah tangga yang menuju ke lantai kedua. Dan setelah mereka masuk lebih dalam lagi, ternyata mereka pun akhirnya disuruh memilih antara 2 jalur, ke kiri atau ke kanan. Tetapi setelah mereka masuk ke jalur kanan, ternyata ada pilihan jalur yang lainnya, dan hal ini akan terulang terus-menerus. Lalu Hilde memberitahu Toya bahwa untuk mencegah para petualang tersesat, maka mereka juga harus menyediakan adanya kompas. Karena ternyata di dalam reruntuhan ini, banyak sekali jalan yang bisa menyesatkan banyak orang. Lalu setelah itu, Toya dan juga yang lainnya pun terus melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi tidak lama setelah itu, mereka pun akhirnya sampai di sebuah ruangan yang sangat besar. Tetapi ruangan itu telah tertutup oleh pintu yang cukup besar. Dan saat mereka masuk ke dalamnya, ternyata mereka pun menemukan sebuah peti harta karun yang berada di tengah-tengah ruangan. Dan Toya bertanya-tanya apakah peti ini adalah tempat penyimpanan harta yang dimiliki oleh para monster. Bahkan Hilde yang melihat peti harta karun itu, dia pun terlihat sangat bersemangat. Karena ini adalah pertama kalinya dia bisa mendapatkan peti harta karun. Tetapi saat Toya membukanya, ternyata isi peti itu hanyalah item sampah, seperti belati berkarat dan juga yang lainnya. Dan hal ini sangatlah mengecewakan. Sedangkan Hilde yang melihat semua itu, dia pun merasa sangat kecewa. Dan dia pun akhirnya menyadari jika harta itu tidak akan mudah untuk ditemukan.
Tetapi tiba-tiba, Hilde pun lalu menemukan ada sebuah belati perak yang ternyata tertutup oleh belati berkarat. Dan walaupun belati itu berdebu, tetapi tetap saja belati perak itu adalah suatu hal yang sangat mahal. Lalu Hilde pun langsung mengambil belati itu, dan dia bilang kepada Toya bahwa dia tidak akan menjual belati ini, karena belati ini akan dia jadikan sebuah kenang-kenangan bahwa dia pernah berpetualang. Dan Hilde pun langsung tersenyum. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.